rehabilitasi itu adalah suatu sistem atau suatu teknik untuk mengembalikan mereka, untuk mengobati mereka, menghilangkan rasa ketergantungannya. Tetapi keinginan untuk memakai kembali itu tetap ada. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan, ketika mereka selesai menjalani program rehabilitasi itu, tidak serta-merta mereka bebas atau kemudian sama sekali tidak terpengaruh lagi. Kemungkinan untuk kembali itu sangat besar. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada, kembali podcast El Sinta kali ini menghadirkan narasumber yang sangat kompeten untuk membicarakan tentang peredaran narkoba di kalangan para artis. Mengapa saya mengambil tema peredaran narkoba di kalangan para artis? Karena dalam beberapa waktu belakangan ini kita dihebohkan dengan penangkapan dua artis. Yang pertama, Marzoni beberapa waktu lalu 3 kali penangkap dalam kasus yang sama. Kemudian Ibra Azari setidaknya 6 kali dalam kasus yang sama narkoba. Apa yang membuat mereka tidak jera atas kasus narkoba, keterlibatannya dalam kasus narkoba? Benarkah peredaran narkoba di kalangan artis juga sangat memprihatinkan? Di studio podcast sudah hadir Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Arman Depari. Beliau mantan Deputi Bidang Pemberantasan BNN. Sekarang pemerhati narkoba yang juga Ketua Umum Garda Mencegah dan Mengobati atau GMDM. Saya langsung sapa Pak Arman Depari. Halo, apa kabar Pak Arman? Luar biasa. Luar biasa, sehat Pak Arman. Masih nyantrik penampilannya Pak? Rambut masih panjang Pak ya? Iya, belum dipotong. Belum dipotong Pak? Hanya dirapikan saja. Wah, luar biasa Pak Arman, kelihatan masih segar bugar. Aktivitasnya apa Pak Arman sekarang? Ya, di samping pekerjaan saya di salah satu perusahaan BUMN, saya juga aktif menjadi relawan anti narkotika di tengah-tengah masyarakat dengan mendirikan Garda Mencegah dan Mengobati GMDM. Kebetulan saya didaulat menjadi ketua umum, bekerja bersama-sama relawan untuk membantu masyarakat kita, terutama mereka yang telah terpapar narkoba, pemakai dan pecandu narkoba. Iya. Ya. Pak Arman Depari ini, kalau tidak salah penugasan terakhir di BNN ya Pak Arman ya? Betul. Irjen Pol Arman Depari ketika itu di Deputi Pemberantasan narkoba. Jadi saya sering lihat tuh kalau ada kasus-kasus penangkapan, penggerebekan Pak Arman itu. Ya. Memimpin begitu. Tapi mungkin pendengar dan netizen mungkin agak lupa atau belum tahu, Pak Arman ini memang sepanjang karir di kepolisian memang lebih banyak menangani kasus narkoba, reserse dan lain sebagainya. Tapi tahun 2002, ini sedikit saja Pak Arman, sedikit saja ya. Tahun 2002 kalau tidak salah, ketika bom Bali 1, Pak Arman lah yang memimpin penangkapan teroris Imam Samudra kalau tidak salah. Saya bagian daripada itu. Iya, kira-kira begitu ya. Sebagian daripada itu dan ikut bersama-sama dengan tim. Pak Arman selalu merendah. Tapi begitu sosok Pak Arman Depari yang selalu low profile, kita lihat keseharian ataupun karena waktu di BNN saya juga ketemu Pak Arman santai gitu ya. Iya. Profile betul. Oke, Pak Arman, kita membahas tentang peredaran narkoba di kalangan para artis. Ketika Pak Arman masih aktif di BNN, juga pernah menyebut bahwa peredaran narkoba di kalangan artis juga bukan main-main ini, karena mereka ternyata jadi target juga Pak Arman. Betul Pak Arman? Iya, kita memang mendengar baru awal tahun sudah beberapa artis kita yang terlibat kembali dengan permasalahan narkoba. Tadi disebutkan beberapa di antara mereka itu kembali lagi menjadi pengguna. Nah, ini sebenarnya di istilah medisnya itu relapse. Relapse itu kembali mereka menggunakan, atau istilah kita sebenarnya itu biasa kita dengar ya kambuh kembali. Nah, ini yang sangat perlu kita pahami, terutama bagi keluarga dan para pengguna sendiri. Karena kemungkinan relapse itu dari
para ahli menjelaskan dan juga pengalaman kita di lapangan, 60% lebih akan kembali lagi menggunakan kambuh. 60%. Iya. Penyebabnya apa, Pak Arman? Karena itu adalah kecanduan yang kronis yang mengakibatkan otaknya memang juga rusak. Nah, kita tahu sendiri bahwa narkoba ini kan sifatnya memang adiktif. Dan magnetnya itu keras sekali, kuat sekali untuk menarik kembali. Membuat orang ketergantungan itu. Ya. Kemudian ketika pengawasan kurang, sekalipun dia sudah selesai menjalani pengobatan, terapi, atau rehabilitasi, itu tidak serta-merta permasalahannya selesai. Ketika dia kembali lagi ke lingkungannya, bergaul lagi seperti semula, maka kemungkinan terpapar itu lebih dari 60%. Itu dasar betul, Pak. Bukankah mereka sudah mengikuti program rehabilitasi, Pak Arman? Iya. Rehabilitasi itu adalah suatu sistem atau suatu teknik untuk mengembalikan mereka, untuk mengobati mereka, menghilangkan rasa ketergantungannya. Tetapi keinginan untuk memakai kembali itu tetap ada. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan, ketika mereka selesai menjalani program rehabilitasi itu, tidak serta-merta mereka bebas atau kemudian sama sekali tidak terpengaruh lagi. Kemungkinan untuk kembali itu sangat besar. Nah, bukan hanya di lingkungan artis, di masyarakat umum juga demikian. Tetapi kalau kita lihat dari segi pekerjaan dan pergaulannya, menurut saya para artis ini memang adalah kelompok yang rawan menjadi pengguna narkoba. Kenapa? Karena dari pola kehidupan, pola pergaulan, itu sangat dekat dengan tempat-tempat, wilayah-wilayah atau suasana yang memungkinkan mereka untuk menggunakan narkoba. Seperti contohnya mengunjungi tempat hiburan malam. Kemudian keinginan yang besar untuk berkumpul dan berpesta. Kemudian juga mengkonsumsi miras atau alkohol. Itu bisa jadi pemicu juga? Iya, itu titik masuk biasanya. Kemudian lagi pergaulan yang sedikit lebih longgar atau lebih bebas dari masyarakat lain. Mungkin itu untuk mengekspresikan dirinya. Belum lagi mereka punya uang, nggak ada masalah dengan uang. Nah, itu ada, tidak semua. Oh. Ada yang mampu beli, ada juga yang tidak. Artis? Ya, yang mampu beli itu mereka bisa beli karena itu kan mahal. Khususnya yang digunakan oleh kita masyarakat di Indonesia itu ada 2 jenis, yaitu ekstasi dan sabu. Tetapi pada umumnya mereka yang sudah terkena atau sudah pecandu, mereka ini menggunakan semua. Termasuk ganja? Ya, multiple drug user. Ada ganja, ya oke. Sabu, oke. Ekstasi, oke. Yang penting bisa bikin mereka fly. Ya, kalau orang umum, kalau kita lihat itu kadang-kadang nggak ada gudang garam, kalau rokok nih ya. Jarum boleh, rokok yang lain boleh. Jadi apa aja boleh. Nah, kembali tadi pola penggunaannya, ada yang mampu memang beli. Ada juga yang istilah anak muda itu tek-tekan. Sharing gitu loh. Untuk dipakai bersama. Di patungan belinya. Ya. Tapi yang lebih berbahaya itu mereka yang mendapatkan gratis. Ada yang ngasih.
dengan maksud tertentu. Dibikin kecanduan dulu gitu. Itu salah satunya, supaya mereka ada ketergantungan. Yang kedua, bagi perempuan, artis perempuan itu yang berbahaya nih, memang sengaja dikasih untuk menarik perhatian, untuk mendekat kepada si sumber, si pemberi. Dijadikan bandar atau apa, Pak? Iya, macam-macam, dibarter dengan yang macam-macam. Kan ada, dan itu banyak. Kalau sudah 2-3 kali menggunakan, saya jamin mereka akan kecanduan. Nah, kalau sudah begitu, apapun yang disuruh, apapun yang diminta, pada umumnya dituruti. Gitu. Ya, karena sudah masuk di lingkaran mereka ya, sudah masuk di target mereka dan tidak bisa terlepas. Yang penting dia bisa pakai selanjutnya, begitu. Iya. Nah, ketika mereka sudah kecanduan, ada yang disebut dengan sakau kan. Sakau itu bahasa luarnya, tapi kalau bahasa medisnya itu sebenarnya gejala putus obat. Sementara dia sangat membutuhkan obat itu. Itu ketika sudah mulai turun pengaruh obat tadi itu, narkoba itu udah mulai habis, itu dia akan merasakan sakit luar biasa, ketakutan. Ya. Katanya depresi. Ya, katanya untuk rasa sakitnya itu seperti badan tulangnya ditarik, dicabut, dikuliti. Salah satunya atau cara yang paling mudah untuk mengatasi itu harus dikonsumsi kembali. Supaya gejala putus obat itu tadi hilang dan dia merasa happy lagi. Dia merasa normal lagi. Normal dalam tanda kutip. Ya, enak, itulah. Fly, high. Itu sebenarnya yang terjadi. Nah, kalau sudah begitu, apapun yang dia lakukan, apapun yang perlu dia barter untuk mendapatkan, untuk bisa mengkonsumsi narkotika tadi itu dia lakukan. Makanya banyak yang terjadi pencurian, perampokan, pemerasan. Nah, itu tadi barter dengan macam-macam tadi. Nah, ini hati-hati, terutama untuk, mohon maaf, untuk para anak gadis. Nah, ketika kita tanya, apa sih yang menyebabkan kamu atau Anda atau kalian menggunakan narkoba? Jawabannya itu pasti hampir sama itu. Coba-coba. Satu, coba-coba pingin tahu. Yang kedua, karena depresi, tekanan pekerjaan, nggak bisa tidur, permasalahan rumah tangga, itu alasan yang biasanya mereka sampaikan. Ya, ada lagi sebenarnya alasan yang kadang-kadang ya lucu juga. Dia bilang supaya badan langsing, menguruskan badan ada. Nah, ada lagi dengan menggunakan jenis narkoba tertentu, katanya dia. Itu ada sensasi yang luar biasa ketika mereka berhubungan badan. Katanya begitu. Padahal sebenarnya kalau kita telusuri dan kita jujur dan mereka jujur, mereka menggunakan narkoba itu hanya untuk kesenangan, untuk relaksasi, untuk berpesta-pesta. Ada yang memang untuk melupakan permasalahan. Tapi yang tetap ya bersenang-senang ya. Tapi di lingkungan tadi itu, artis atau public figure tadi itu, biasanya itu sarana untuk pesta, party, kan begitu. Nah, inilah yang menjadi ciri kemudian ada cap bahwa narkoba itu menjadi bagian lifestyle gaya hidup mereka gaya hidup mereka. Kalau digunakan untuk party, berpesta, artinya mereka punya komunitas sendiri dong, Pak Arman. Ya, mereka ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, mereka ini kan tidak bergaul dengan masyarakat yang lain yang di luar dari kelompok keartisannya, biasanya kan begitu. Ada kelompok-kelompok di luar dari kelompok mereka tidak
tidak begitu dekat, tidak bergaul atau tidak. Nah, itu lingkungan tadi. Kan biasanya lingkungan itu mereka mencari orang yang sebaya, seprofesi, sealiran gitu. Artinya sehobi, aneh itu. Dan pada umumnya karena mereka hidup eksklusif, katakanlah demikian, dan yang tahu kan mereka-mereka saja. Mereka menggunakan di antara kelompoknya, lingkungannya yang tadi itu, yang kecil itu, atau dengan pasangan-pasangannya. Dan itu pasti terjadi kalau kemarin ketangkap juga biasanya dengan si Anu, ada si Anu, si Anu gitu. Selalu begitu ya, hampir Selalu. kebanyakan ya Pak? Ya. Dan mereka ini pasti bergaul sesama mereka, sesama pesohor, katakanlah begitu. Kan nggak mungkin dia bergaul terus mau pakai sama polisi atau BNN gitu kan. Sebetulnya mereka public figure, artis-artis itu di luar dari kelompok mereka sebetulnya tahu ya si A, si B, si C itu pemakai. Saya juga dulu tahu dan sering saya ingatkan karena saya sampaikan ini mereka ini pemakai. Jadi sebaiknya itu sebelum ketangkap berhenti, ada yang dengarkan, ada yang tidak melalui itu komunitas kita itu. GMDM itu kan banyak yang informasi sampaikan ke dia. Juga ya? Ya, sampaikan ke mereka ini jangan menggunakan. Bahkan dulu ada produser yang saya temui ketika saya masih di BNN, ada produser rumah produksi yang besar saya temui supaya ini menjadi perhatian kita bersama. Karena apa? Public figure itu biasanya dicontoh oleh masyarakat, terutama anak-anak muda. Nah, kalau udah public figurnya, ideolanya menggunakan, nanti anak muda kita ini juga melakukan seperti itu. Nah, oleh karena itu pernah saya temui. Tapi kurang ada tindak lanjutnya. Inilah yang harus selalu kita dorong. Sebetulnya sudah terlambat atau belum Pak Arman kalau kita misalnya mengingatkan mereka ya? Karena kalau tadi Pak Arman menyebutkan, hampir sebagian besar mereka pasti akan kembali karena kondisi zat-zat dalam tubuhnya itu sudah nggak normal lagi. Ya, sebenarnya tidak ada kata terlambat. Ya, ini harus selalu kita gaungkan. Kita harus selalu ingatkan di tengah-tengah masyarakat kita ini ada juga pandemi yang namanya narkoba itu. Karena itu menyebar seluruh Indonesia, seluruh dunia loh. Nah, dulu pernah saya ya semacam saya challenge ketika bertemu dengan kepala-kepala pemerintahan kecil. Ya, saya tidak bilang yang terlalu tinggi. Katakanlah tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, ada enggak yang berani mendeklar wilayahnya bebas dari narkoba? Enggak ada yang berani itu. Artinya sekarang hampir seluruh kabupaten, kota, kecamatan, desa sudah masuk narkoba. Iya, dan yang menjadi perhatian kita, saya kira kita masyarakat dan juga pemerintahan. Dari hasil survei yang terakhir 2019 sampai 2021 itu ada kenaikan 0,15%. Artinya 0,15% itu hampir 300.000 orang kenaikannya. Nah, kenapa saya bilang tadi perlu menjadi perhatian kita? Karena periode survei itu ada pada masa pandemi. Kok pandemi bisa naik? COVID-19. Apalagi sekarang ini. Nah, saya berharap teman-teman saya di BNN dan kepolisian melihat situasi global. Karena perdagangan narkotika, kejahatan narkotika adalah lintas batas. Transnational crime. Kecenderungannya sekarang dengan adanya permasalahan di wilayah Myanmar, kemudian Iran dan Afghanistan, di sana tidak baik-baik saja. Kecenderungan jika suatu negara
keamanannya terganggu, penegakan hukumnya tidak baik, maka ini adalah sumber-sumber narkotika yang masuk ke Indonesia yang dari sekarang kita harus antisipasi. Kita dulu pernah mengalami ketika daerah Aceh bergolak, ganja kemana-mana, banyaknya bukan main. Dan di situ mulai tidak terkendali pengiriman ganja ini dari Aceh. Kenapa? Karena di sana konflik, tidak ada penegakan hukum, tidak ada pengawasan. Itulah yang dimanfaatkan oleh para sindikat. Kalau kita sekarang lihat di daerah Amerika Latin Amerika, Amerika Selatan, itu kan negara-negara yang tidak baik-baik semuanya. Bahkan kemarin atau beberapa hari yang lalu, saya melihat di running text salah satu media, ada pengiriman yang daerah konflik di Timur Tengah sekarang yang ketangkap. Ya. Nah, mereka ini tidak peduli situasi seperti apa, makin kacau dia makin senang. Jadi Pak Arman sebetulnya Myanmar, kemudian Timur Tengah gitu ya, Afghanistan dan sebagainya itu mereka salah satu negara yang termasuk pemasok tertinggi yang masuk ke Indonesia. Ya, kalau heroin memang kalau tidak salah lebih dari 80% itu dari daerah sana. Sabu juga demikian. Narkoba yang tertinggi, jenis narkoba yang dipakai di Indonesia itu sekarang ini jenis sabu, metamfetamin. Dan memang kita harus akui tumbuhan-tumbuhan yang menjadi bahan dasar sabu, metamfetamin ini berasal dari sana. Itu. Saya tidak sebutkan tumbuhannya apa. Ya. Dari tumbuhan itu 60% itu sudah menjadi meth. Nah, tinggal diolah, menambah dengan unsur-unsur kimia yang lain. Karena ngolahnya di sini juga ya Pak Arman. Dulu banyak diolah di sini, tapi ketika kita lakukan pemberantasan yang masif, semua pabrik-pabrik kita upayakan untuk dibongkar. Nah, sekarang ini mereka kirim jadi dari sana. Dalam bentuk kemasan yang seperti itu ya, teh begitu ya. Ya, banyak kemasannya. Sumbernya sama ya Pak Arman ya? Sumbernya itu setahu saya memang ada beberapa tempat. Nah, ada dua yang besar tadi. Satu dari dulu disebut dengan segitiga emas. Sekarang ini lebih cenderung disebut Delta Mekong. Tapi sebenarnya aja Myanmar, Laos, Thailand. 3 negara itu ya. Ya, kemudian yang di sana Golden Crescent namanya, bulan sabit emas antara Iran, Afghanistan dan Pakistan. Nah, itu yang sabu heroin dari sana. Itu yang masuk ke sini. Itu yang masuk ke sini. Dan untuk membedakannya, biasanya memang kita lihat dari kemasannya. Yang secara fisik kelihatan, tapi yang lebih akurat sebenarnya harus kita lakukan pemeriksaan secara laboratoris untuk mengetahui sidik jari. Ada itu sidik jari. Sidik jari di kemasan itu ada? Bukan, sidik jari artinya Oh, bahan-bahan itu kita ketahui apa jenisnya, berapa kandungannya antara zat A, B, C. Kalau itu sudah dapat, itulah yang disebut dengan sidik jari narkotik atau biasa drug signature. Nah, ini dibandingkan nanti, maka kita akan ketahui sumbernya dari mana, siapa yang punya bahannya dari apa. Itu. Ini mengerikan ya. Saya beberapa waktu lalu Pak Beni Mamoto pernah menyampaikan, dari penangkapan yang terjadi misalnya ada 5, itu sebetulnya lebih dari bisa 100 yang masuk ke Indonesia, yang tertangkap paling beberapa begitu. Jadi sisanya itu masuk semua. Artinya dalam kemudian kasus-kasus berikutnya bertonton itu Pak, yang kita ingat itu zamannya Pak Arman juga yang ketangkap itu semua. Itu nggak begitu masuk di Indonesia, habis Indonesia. Ya. Nggak akan keluar lagi. Ya. Berapapun di drop, disuplai ke negara kita, habis, bahkan kurang. Kurang, Pak. Kurang. Makanya habis terus. Makanya
bandar-bandar itu, sindikat itu, berapapun kita minta, dia dengan senang hati. Yang penting kan dia dapat duit. Lu mau mati, lu mau masuk penjara, lu mau digantung, lu mau kecanduan sampai gila, masa bodoh. Penting gue dapat duit. Kan begitu. Dan motivasi utama dari sindikat itu adalah bisnis untuk mendapatkan uang. Dia tidak peduli anak-anak kita, keluarga kita mau jadi apa, masa bodoh. Seperti yang saya bilang tadi, mau ke laut kayak lu, penting gue dapat duit. Ya. Sudah jelas dari dia bisa menghitung jumlah orang yang pemakainya dengan barang yang masuk, dia sudah bisa hitung keuntungannya. Betul. Padahal Pak Arman kalau semakin kesini kan jenis narkoba kan banyak sekali macamnya Pak Arman ya. Kalau mereka yang tadi misalnya artis bolak-balik ketangkap, kondisi badannya sudah nggak normal lagi. Artinya dia bisa jadi semacam untuk uji coba barang-barang yang masuk itu ya Pak Arman. Bisa jadi. Kalau narkoba populer, kalau di Indonesia itu kan ganja, heroin, sabu, ekstasi, dan beberapa jenis yang lain. Kalau itu kan sudah umum lah kita lihat. Tapi memang ada beberapa jenis, bukan beberapa, banyak sekali jenis narkotika jenis baru yang kita sebut dengan NPS. Itu masuk ke Indonesia. Bahkan seingat saya itu lebih dari 800 jenis. Nah ini kan mencari pasar semua. Dan jangan dikira itu hanya digelundungkan saja dijual. Enggak, mereka juga bersaing. Masyarakat itu tahunya hanya ganja, kemudian putau, sabu, ekstasi. Itu yang banyak. Yang secara umum diketahui masyarakat. Iya, itu narkotika populer yang saya bilang tadi ya. Padahal masih banyak jenisnya yang juga ratusan. Nah ini perlu kita waspadai di negara tetangga kita. Beberapa waktu yang lalu saya kebetulan berbicara dengan teman-teman yang lama lah ya kita ini kan sudah orang lama. Mereka bilang ada sekarang happy water. Ya. Nah itu pernah kita bongkar pabriknya dan kita temukan di daerah Jakarta Barat di dalam salah satu tempat hiburan diskotik. Di situ diproduksi. Ya mungkin masih ingat, ya diproduksi. Ini sekarang marak lagi, tapi saya dengar sudah ada yang masuk ke Indonesia dalam jumlah kecil. Ini hati-hati, karena dia sama seperti ini, dijualnya botol minum. Dulu juga begitu. Tidak berwarna. Tidak berwarna, tidak berbau. Nah, dulu diproduksi di Jakarta Barat, ya. Dia efeknya sama. Itu pada umumnya MDMA atau MDA. Itu bahan dasar, ya praktisnya begitu, bahan dasar pembuatan ekstasi, bukan sabu. Beda. Jadi dampaknya kegembiraan yang terlalu berlebihan. Iya, euforia. Dan itu yang seperti tadi itu happy water itu dia beredar di kalangan di klub-klub malam gitu Pak. Dulu di klub malam pengunjung-pengunjung datang itu hebat dulu itu, harus menunjukkan identitasnya. Baru ditransfer uangnya ke salah satu account gitu. Baru dikasih barang itu. Ya makanya agak lama dulu bisa kita ungkap. Tapi kemudian terungkap, ya pelakunya, ya sorry sampai saat ini memang belum dapat melarikan diri. Artinya pemiliknya. Pemiliknya ya. Pak Ahmad, sebetulnya narkoba masuk di kalangan artis itu bagaimana sih Pak? Cara mereka masuk, apakah menggunakan misalnya ada orang artis yang selama ini keluar masuk penjara gitu ya, dalam kasus yang sama ketangkap bolak-balik, dia perantaranya atau melalui asisten-asistennya Pak Ahmad? Banyak cara sebenarnya. Tapi yang jelas khusus untuk kita petugas pemerintah penegak hukum, kenapa salah satu yang harus kita lakukan itu melakukan pencarian penangkapan supaya suplainya ini tidak banyak. Maksudnya apa? Kalau suplai banyak, maka mudah sekali ditemukan narkoba di tengah-tengah masyarakat.
Nah kalau mudah, berarti kemanapun kita pergi, mudah juga mendapatkan. Kan begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini kan memang mereka sindikat. Paling tidak dalam kejahatan narkotika itu ada 4 lapis. Ya. Yang paling bawah itu adalah pengguna, pecandu itu. Kemudian di atasnya itu adalah pengedar. Kan begitu. Kemudian di atasnya lagi itu ada yang disebut dengan BD, bandar. Di atasnya lagi itu pasti ada sumbernya. Itu makanya kejahatan narkotika itu disebut dengan sindikat, karena minimal 4 ini ada. Nah, dan mereka memang bekerja secara terstruktur tapi tidak mengenal satu dengan yang lain. Terputus ya? Iya, terputus. Nah, kalau dari ilmu intelijen itu biasanya disebut sel terputus. Mereka tidak mengenal satu yang dengan yang lain. Tapi dan biasanya kalau sama. Iya. Biasanya kadang-kadang ketika kita mau beli, mereka juga tidak mau ketemu sama pembeli dengan penjual. Biasanya itu mereka kontak nanti ditempatkan di WC umum. Kan begitu. Tapi ada juga yang langsung yang memang sudah kenal. Nah, itu yang saya bilang tadi melalui perantara-perantara, atau ada yang memang sengaja mendrop dengan gratis. Ada yang karena sudah sering, udah pengalaman seperti tadi itu, yang ada yang sudah 7 kali, bahkan ada pengalaman saya 19 kali. 19 kali. Dalam Jadi, kasus yang sama. Dalam kasus yang sama. Itu artis? Bukan. Ya bukan. Tapi public figure. Ya ada sedikit lah. Dikenal orang juga ya. Iya. 19 kali. 19 kali. Alasannya apa Pak mereka? Ya itu tadi. Ini kan narkotika ini katanya enak. Pasti orang mencari yang enak. Menghilangkan rasa sakit. Ya kan? Membuat gembira. Loh, apalagi kita cari di dunia ini enak. Nggak ada rasa sakit. Gembira, senang terus. Tapi akibatnya itu kecanduan tadi. Ketergantungan. Nah, maka kalau sudah ketergantungan, susah keluarnya. Maka istilah yang biasa kita pakai itu jerat narkoba. Harus dibantu. Kalau tidak dibantu, akibatnya seperti itu. Dia harus atau pergi dari lingkungan yang membentuk mereka begitu. Salah satunya itu. Jauhilah. Keluar dari lingkungan lamamu. Karena kalau dia kembali lagi di situ kan situasinya sama. Barang juga ada teman-teman itu. Suasananya begitu. Ada sugesti juga ya. Lampu masih kedap-kedip, remang-remang. Iya. Trip juga akhirnya. Ya itu. Makanya memang salah satu yang paling efektif itu jauhkan dia dari lingkungan lamanya. Dengan pertemanannya, tapi siap enggak orang ini. Apalagi dia public figure. Bekerjanya juga di situ, makannya di situ, teman-temannya di situ. Ini kan kesulitannya begitu. Kalau menurut Pak Arman kira-kira ya sampai sekarang, kira-kira artis kita itu kondisinya bagaimana Pak? Berapa banyak yang masih belum sadar dalam kasus? Iya, kalau saya lihat, saya selalu berpikir positif. Pasti masih lebih banyak yang baik dan tidak menggunakan. Itu sebagian kecil saja. Nah, kembali lagi tadi, ada yang beralasan keluarga, problem, depresi, frustasi. Udah nggak ada job. Ya, nggak ada job. Di luar daripada tadi itu yang saya sebut tadi itu ya, yang memang mereka mencari kesenangan, relaksasi, pesta, lifestyle. Nah, itu beda. Kalau dulu kan beda. Zaman-zaman dulu itu katanya menggunakan narkoba itu karena putus cinta. Wah, itu kan begitu. Dan gaya hidup. Putus cinta bukan dukun bertimba, cari narkoba. Terus broken home. Nah, itu juga masih ada sampai sekarang, itu masih ada. Tapi yang lebih banyak tadi khusus untuk teman-teman kita yang artis ini. Nah, yang paling diutamakan itu
kesenangan pergaulan di dalam kelompoknya. Ya. Kalau anak-anak muda kita bilang kan, lu kagak ngerokok bukan teman gue. Ya. Nah, Lu nggak mate bukan. nah, Jadi ini yang semakin sulit Pak Arman ya untuk Ya. mengiris habis ya peredaran narkoba. itu salah Bukan satunya. hanya di kalangan artis tapi juga di masyarakat. Iya, dan petugas kita juga harus mengupdate diri lah. Baca itu undang-undang, baca berita, jangan terjun bebas seperti kasus yang kemarin itu. Iya. Nanti kita bahas di segmen berikutnya Pak Arman ya. Ini semakin menarik karena memang Pak Arman ini ya selama bertugas terakhir di BNN itu memang yang selalu melakukan penindakan kasus-kasus narkoba. Kita sudah banyak baik dari Thailand, kemudian Tiongkok, Pak Arman ya, kemudian dari Timur Tengah, Iran, Afghanistan. Itu luar biasa. Kita jadi pangsa. Sekarang malah kita memproduksi. Ada. Dalam negeri. Nah, ini yang nanti kita akan ulas apa yang harus kita lakukan bersama untuk sama-sama mencegah peredaran narkoba di lingkungan kita. Tetaplah bersama kami. Pendengar dan netizen Radio Alsinta, terima kasih Anda masih bersama kami. Perbincangan semakin seru karena tentu yang disampaikan Pak Arman mengingatkan kepada kita bahwa kita masih ada problem dengan peredaran narkoba di sekitar kita. Bukan hanya di kalangan artis, di lingkungan kita. Tidak ada satu kabupaten, kota, kecamatan, desa yang bersih dari narkoba. Jadi ini yang harus menjadi perhatian semuanya sehingga kita bisa bersama-sama perang terhadap narkoba. Pak Arman, kita lanjut Pak Arman. Ya. Sekarang kan sebetulnya peredaran narkoba sudah sangat mengkhawatirkan. Presiden beberapa kali mengingatkan kita perang terhadap narkoba, kondisi darurat dan lain sebagainya. Anehnya memang banyak di antara kita yang abai, mungkin cuek, tidak peduli. Mungkin karena anggota keluarga mereka tidak ada yang terkena narkoba. Tetapi manakala ada yang terkena narkoba, mereka paniknya luar biasa. Sangat panik luar biasa, seakan-akan dunia mau runtuh. Ya. Nah, kenapa kita harus menunggu itu, Pak Arman? Ya, itu permasalahannya. Masyarakat kita tadi itu bukan mereka cuek, tapi memang mereka menutup-nutupin sekalipun ada keluarganya yang terkena. Karena dianggap itu aib. Ketika ada anggota keluarga yang terkena, mereka nutup-nutupin. Malu. Padahal kalau menurut saya, dan menurut para ahli, itu harus kita jelaskan kepada masyarakat. Sharing kepada tetangga, saudara-saudara kita. Kemudian kita mencari ahlinya untuk mengembalikan mereka. Supaya ditangani secara profesional. Jangan diobatin sendiri. Jangan ditangani sendiri. Kenapa? Nanti yang berupaya menolong ini juga bisa kena. Karena dia memang tidak punya kemampuan, tidak punya pengetahuan untuk itu. Nah, oleh karena itu, ini memang bukan tugas negara. Seperti penyakit pandemi saya bilang tadi. Itu harus melibatkan kita semua. Masyarakat semua. Ya, kepedulian kita semua. Selama ini kan kita cuma melihat penangkapan, penggerbekan, penyitaan, eksekusi terhadap mereka di jalan. Tapi itu menyelesaikan? Tidak. Kalau dulu saya sering sampaikan, kita ini tidak bangga kalau kita nangkep besar-besar itu. Itu berarti masih banyak kebocoran. Masih banyak pengguna di negara kita ini. Banyak permintaan. Berarti banyak pecandu. Seharusnya itu tidak boleh. Tidak ada lagi penangkapan. Penangkapan hanya dalam jumlah kecil. Karena memang permintaannya kecil. Nah, itu baru berhasil. Nah, yang kita selalu lihat, yang kita selalu tertarik dan menarik perhatian kita kalau media ketika ada penangkapan. Padahal kalau boleh saya bicara, dari 3
mainstream penanggulangan narkoba di dunia itu, 3 pilarnya, pemberantasan itu cuma 1 bagian. Berarti cuma 30%. Apa yang 2 lagi, 60% lagi, itu adalah pencegahan. Itu adalah rehabilitasi. Kalau pencegahannya baik, tidak ada yang menggunakan narkoba, maka tidak perlu ada penangkapan-penangkapan oleh BNN polisi. Karena tidak ada yang masuk, tidak ada supply yang masuk. Kita bisa berhasil memutus demand di situ ya. Iya. Supply and demand. Satu lagi rehabilitasi. Ini yang harus saya bilang tadi, update oleh teman-teman. Jangan cuma nangkep para pengguna, para pecandu, terus dinegosiasi lagi. Itu yang tidak boleh. Itu. Kalaulah misalnya pemberantasan, pencegahan itu berhasil, maka pemberantasan itu tidak perlu terlalu menonjol. Apalagi rehabilitasi. Kalau tidak ada pencegahan berhasil, rehabilitasi kan nggak perlu terlalu banyak. Karena pecandu itu, rehabilitasi itu karena residu dari pencegahan dan pemberantasan yang gagal. Itu. Nah, Pak Arman, kalau misalnya mereka ditangkap, kemudian direhabilitasi, dinegonya itu dinego yang seperti apa sih Pak Arman, maksudnya? Masuk ke atau supaya nggak ada yang nakal-nakal juga, ya. oknum-oknum itu, kamu mau diproses, disidik, atau kamu mau direhabilitasi. Nah, saya sering ingatkan, janganlah lakukan itu lagi. Selaku pemerhati narkoba, relawan narkoba, ingat, tadi keluarga itu kiamat itu kalau ada anggota keluarga yang terkena. Udah susah keluarganya, anaknya yang menggunakan narkoba, ditangkap polisi, ditangkap petugas, lebih susah lagi. Dimintain lagi duitnya. Itu kelakuan seperti apa itu? Jangan lagi itu. Makanya seharusnya mari kita belajar bahwa di tataran dunia saat ini secara global memang pengguna narkotika, pecandu itu tidak lagi dianggap suatu kejahatan, melainkan mereka ini adalah korban yang dianggap orang sakit dan mempunyai hak untuk diobati dan direhabilitasi. Kalau itu ada 5 kali, 6 kali, 7 kali, 10, sampai 100 kali pun kalau perlu supaya orang ini selamat. Kalau dia hanya cuma pengguna tadi itu, ya. Kalau dia cuma pecandu tadi. Kalau pengedar kan sudah jelas itu salah satu undang-undang dengan ancaman hukuman terkeras di dunia adalah undang-undang kita, hukuman mati. Lakukan itu keras. Itu. Jadi terhadap mereka yang terlibat sindikat, lakukan sekeras-kerasnya, setegas-tegasnya. Tapi bagi mereka yang cuma pecandu, pemakai, pengguna yang sakit tadi, berikan haknya untuk berobat kembali ke tengah-tengah masyarakat. Ya, itu hak dari mereka juga ya Pak untuk diselamatkan. Nah, terkait dengan penindakan yang sangat keras kepada mereka, orang yang diduga jaringan narkoba dan lain sebagainya. Kan publik baru-baru ini kan juga dihebohkan dengan penangkapan terhadap artis lah ya, SC yang kemudian dilepas lagi karena tidak terbukti. Nah, sebelumnya juga selalu ada kehebohan dalam penangkapan. SOP-nya itu sebetulnya bagaimana sih Pak Arman? Apakah senyap dilakukan penangkapan terus menggunakan rompi, misalnya BNN atau Polri, sehingga orang tahu, masyarakat tahu, oh ini tengah atau sipil biasa? Sebenarnya semua aturan itu sudah ada, baik di SOP kepolisian, Badan Narkotika Nasional, atau penegak hukum yang lain, katakanlah bea cukai. Itu kan semuanya mengacu kepada undang-undang.
bacalah undang-undang dia itu, pahami. Ya, kalau kasus seperti itu, ini kan tidak perlu menembak nyamuk dengan meriam. Iya kan? Sudah jelas itu urutannya itu. Kalau kita berbicara masalah narkotika, ada di pasal 25 kalau tidak salah. Atau 75, saya lupa. Sudah ada itu. Kewenangan mereka, penyidiknya itu, yang lapangan itu, menghentikan seseorang memeriksa tanda pengenal. Lakukan itu dulu. Setelah itu, menggeledah dan menyita barang bukti. Kalau sudah ada itu, lakukan penangkapan, dilanjutkan dengan penahanan. Lah kenapa mesti tiba-tiba, ya seperti itu. Tapi itu sudah dikoreksi saya kira. Jadi pelajaran penting ya Pak Arman. Jadi pelajaran yang penting, dan pimpinan-pimpinan unit, pimpinan-pimpinan yang bekerja di narkoba itu harus selalu mengingatkan. Jangan sampai anggota tidak pernah dibekali, ngerti pun tidak diupdate tadi, terjun bebas. Jadi terjadi seperti itu. Oke, jadi dengan kata lain ketika petugas mau melakukan penindakan, itu mereka sudah dibekali data yang lengkap. Misalnya targetnya si A, si B, kejahatannya seperti apa begitu. Yang kemarin itu menunjukkan dia nggak punya apa-apa. Dia tidak punya apa-apa, penyelidikan yang tidak sempurna. Kenapa dulu pada saat, mohon maaf ini kembali, kita atau saya dulu di Polda Metro dan di mana-mana itu pakai baju khusus yang ada tulisannya narkotik polis atau macam-macam lah dia. Baju ada yang hitam. Supaya masyarakat juga tahu ya. Iya. Itu dalam atau ada bed kita. Ini loh polisi. Ya benar, kita menghentikan seseorang itu, saya polisi. Ini baju saya. Ya. Jadi orang tahu, jangan sampai nanti dikira rampok. Dikira begal. Begal lah, ya mungkin. Saya nggak ngelihat itu, saya setelah lama baru saya tahu. Tapi saya bisa mereka-reka. Itu makanya dulu petugas-petugas kita itu, kita berikan baju atau rompi tertentu. Atau itu tadi, lambang penyidik tadi itu. Karena bisa terjadi salah paham kan. Kalau misalnya kita sasaran sama, dua kesatuan, tidak saling mengenal. Kalau tidak pakai identitas tertentu, kan bisa clash. Ya. Dan selalu saya ingatkan dulu, ketika kita melakukan suatu tindakan di lapangan, ya, katakanlah TKP, itu harus kita jelaskan kepada masyarakat. Kenapa dulu khusus untuk narkotika kita selalu langsung press release lah di tempat kejadian. Itu bukan hanya sekedar supaya beritanya tahu masyarakat, enggak. Ada ekses yang mungkin terjadi di situ. Mungkin ada barang yang rusak, mobil yang rusak, kaca yang pecah, rumah yang berantakan, atau mungkin ada yang luka. Kita harus sampaikan, ini kami dari kantor ini, kalau ada yang merasa dirugikan, keberatan, atau ada sesuatu, kami ada di sini. Jangan sampai nanti ada yang ketembak mati, terus pergi ngeloyor begitu saja, nggak ada yang tanggung jawab. Ternyata ada kekeliruan, terus saling tuduh. Nah itu yang tidak boleh. Nah ini kan sebetulnya bisa jadi trigger ya, seperti Pak Arman yang selama ini sangat ketat menjalani SOP itu sehingga tidak pernah terjadi insiden katakanlah itu. Ya. Nah kemarin itu menjadi trigger pimpinan Polri, BNI atau apapun untuk mengingatkan kepada jajarannya bahwanya untuk tidak show force begitu ya, sehingga menakutkan. Ya. Bukan hanya orang yang jadi target, masyarakat di sekitar juga menyaksikan juga ketakutan. Mungkin Pak Arman bisa memberikan pesan kepada mereka. Iya, lakukanlah prosedur yang benar dan latih dirimu, tingkatkan kemampuanmu. Ada pelatihan-pelatihan biasanya itu kalau dalam rangka penangkapan seperti itu
ada yang namanya RPE, Rate Planning Execution. Intinya itu bagaimana kita melakukan penangkapan penggerbekan. Nah, di situ kita menilai dari informasi yang kita peroleh, kita menilai apakah ini intensitas tinggi, ancaman keras, atau hanya kroco-kroco. Kalau ancamannya keras tentu kita sesuaikan. Penggunaan peralatan, senjata, dan personil. Kita harus bijak. Oh, ini mereka punya senjata. Ya kita harus pakai rompi, kita harus pakai helm, kita juga harus memberikan peringatan ke mereka sekalipun tujuan kita yang utama adalah melumpuhkan. Nah, kalau misalnya cuma ya seperti kemarin itu, gitu aja selesai. Kenapa mesti ribut-ribut? Tinggal ditunjukkan begitu, pasti. Iya. Gentar ya Pak Arman. Iya, makanya saya bilang tadi, ya kasus narkotika ini berkembang terus. Tiap hari ada. Ya, diupdate lah dirimu. Belajarlah. Aturan-aturan, perundang-undangan, situasi global yang sekarang ini terjadi di dunia. Yang tujuannya apa? Jangan terlalu egois hanya karena menjalankan tugas. Apapun yang dilakukan itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Itu yang paling penting. Singkat pesan ke masyarakat Pak Arman terkait dengan peredaran narkoba yang semakin. Iya, saya salut kepada keluarga-keluarga yang tetap berusaha untuk menolong para pecandu. Saya angkat topi dan hormat kepada mereka. Teruslah berusaha untuk membawa mereka kembali. Sayangi mereka, jangan jauhi. Tetap lakukan itu. Karena mereka adalah manusia, keluarga kita, saudara kita yang perlu mendapat perhatian. Salam sehat dan waras, hidup bahagia tanpa narkoba. Baik. Pak Arman Depari, terima kasih sudah bersama kami. Ya. Ini sangat menginspirasi kita semua. Jadi masyarakat juga lebih berhati-hati ya, karena memang betul sangat mengkhawatirkan. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Pak Arman ya. Tetap sehat Pak Arman. Sehat Terima sama-sama. kasih. Sampai jumpa Pak Arman. Maju El Sinta. Terima kasih. Saya kalau jalan di mobil tetap biasanya El Sinta yang saya dengar. Makanya kalau dia bicara ini kadang-kadang ya kalau ada narasumbernya diampun. Tapi kalau bukan Saya closing dulu Pak Arman. oh ya belum ya. sorry. Tapi nggak apa-apa nanti. Oke. Pendengar dan netizen sangat serunya, jadi saya hampir lupa closing untuk Anda. Jadi terima kasih sudah bersama kami. Kita akan jumpa pada kesempatan berikutnya. Barusan Irjen Pol Purnawirawan Arman Depari, Ketua Umum Garda Mencegah daripada dan Mengobati, gitu ya. Yang juga mantan Deputi Bidang Pemberantasan BNN. Saya Suwidyo, sampai jumpa.